Alhamdulillahilladzi amarna an yahtammal fuqara'i wal masakin. Thumma as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Muhammad Hashim Kamali, seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia, dalam bukunya yang berjudul The Middle Path of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahawa religious moderation is the important key in a religious life to maintain a balance where every member of society must be willing to respect each other. Moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar anggota masyarakat mahu saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mahu diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis malah memupuk paham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Bahkan yang lebih parah lagi, bisa meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah tema Syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Yunus ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun.
Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Dia melimpahkan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Hadirin rahimakumullah, huruf hamzah pada kalimat afa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahawa manusia mustahil menyalahi kehendak Allah. Sehingga Imam Al-Baydawi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahawa fala yumkinu tafsiluhu bil ikrahi alaihi fadla anil haqqi wat tahrir. Tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Dalam kitab lainnya, Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsir Aisyarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir menjelaskan bahawa afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, ay inna hadza laisa laka walaka faltabih. Bukan tugas dan hak Nabi Muhammad perihal keimanan seseorang. Demikianlah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Namun akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan, jadi ladang perseteruan, jadi alasan untuk saling mengkafirkan. karena itulah moderasi beragama penting diimplementasikan. melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, Al-i'tidal, keadilan, At-tasamuh, toleransi, at-tawasud, jalan tengah. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, bergejolaknya ekstremisme, tersebarnya terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegaan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara, bahkan mirisnya umat seagama saling mencela, merasa faham agamanya paling benar, sehingga muncul pertanyaan besar, mengapa kita saling membid'ahkan padahal agamanya sama? kitab sucinya juga sama. Lalu apa masalahnya? Jawabannya, karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara kontekstual. Maka dari inilah sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam yang disebut sebagai Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin. Lantas bagaimana cara mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa?
Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di dalam tafsir Taisirul Kalimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan menjelaskan bahawa Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil walaupun kepada orang yang berbeda agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan berbuat baik walaupun kepada seorang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi makan laki-laki Yahudi yang buta yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasul. Ketika Rasulullah wafat, lalu peran ini digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan makanan ke dalam mulut laki-laki Yahudi tersebut, lalu laki-laki Yahudi itu pun memuntahkan makanannya seraya berkata, "Pasti ini bukanlah orang yang biasanya memberikan aku makanan. Karena orang yang biasanya memberikan aku makanan adalah orang yang penuh kelembutan dan kasih sayang." Lalu Abu Bakar menjawab, "Memang benar, aku bukanlah orang yang biasanya memberikan engkau makanan. Karena orang yang biasanya memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, dan beliau yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini yang engkau caci maki, mendengar nama Muhammad, bergetar hati laki-laki Yahudi buta tersebut. Menangis ia sejadi-jadinya sambil berkata, "Setiap hari aku menghina yang bernama Muhammad. Setiap hari aku mencaci maki Muhammad. Setiap hari pula dia memberikan aku makanan dengan cinta dan kasih sayang. وأخرجنا akhlak من yang bernama بينهم Muhammad. سالمين Wahai Tuhan, tolong tuntun dan izinkanlah saya memeluk ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salawatullah alaihi. Sebagai kesimpulannya hadirin, moderasi beragama harus diimplementasikan karena Indonesia penganut agama yang moderat adalah orang yang bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, Bukan saling mencaci. saling toleransi. Bukan intoleransi. Jika Indonesia harmoni, Insya Allah diberkahi ilahi Rabbi. cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.